Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa harrama as-sifah wa awjaba an-nafaqah wa afradul mufaraqah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah ahli as-sidqi was-silah wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Yang saya hormati, ini hadir Pak Wakil Rektor 1 YI Kerinci, Pak Dr. Ahmad Yamin SPG SPG, dan Pak Wakil Rektor 3 YI Kerinci, Pak Dr. Khalil Husaini lagi. Yang saya hormati Pak Lurah Sumbaru, para kepala desa yang hadir, para PRT, PRW, yang saya hormati, saya muliakan para ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat, para sesepuh. Belakang ada Pak Haji Karim dan bapak yang lain. Kemudian yang saya hormati Bapak Yudesman MAG, hari ini bertindak sebagai saksi. Seterusnya yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin hadirat yang sempat hadir pada pagi ini, dan yang sama-sama kita hormati dan muliakan kedua keluarga besar dan mempelai, dan tentu yang paling berbahagia pada hari ini adalah kedua pengantin, Saudara Rahmat Fauzi MAG dan Putri Agun Permata. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bersama-sama diberikan Allah SWT rahmat, nikmat, sehingga sehat walafiat dan bisa hadir menyaksikan sesi acara yang sangat sakral, yakni akad nikah antara Rahmat Fauzi dan Putri Anggun. Selawat dan salam kita ucapkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Saya berterima kasih kepada panitia protokoler diberikan kesempatan untuk menyampaikan sedikit nasihat perkawinan untuk kedua mempelai. Ini nasihat untuk kedua pengantin ini banyak dihindari oleh buya-buya, ustaz-ustaz. Katanya berat. Tapi tidak jelaskan berat itu di mana. Jadi setelah saya cari-cari informasi, ternyata dapat juga bocoran rahasianya. Kenapa tidak mau? Katanya ketika memberikan nasihat untuk para mempelai kedua pengantin, untuk itu muncul rasa ingin jadi pengantin lagi gitu. Oh gitu ya.
Makanya banyak dihindari dia, nggak mau jadi memberikan sehat kedua itu. Ya mudah-mudahan kita semua berdoa kedua mempelai kita ini menjadi keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin saya tidak akan berpanjang kalam pada pagi ini. Mungkin saya akan menyampaikan hanya 4 hal saja. Pertama soal nafkah, yang kedua soal dirasah, kira-kira begitu istilahnya. Ini istilah saya saja ini. Yang kedua soal sakinah, dan yang ketiga sakinah, yang keempat at-ta'ah. Jadi kewajiban seorang suami ketika telah menjawab ijab kabul, maka sebenarnya untuk kedua mempelai itu sudah langsung lengkap hak dan kewajiban. Tentu saja kewajiban yang paling utama bagi suami adalah nafkah tadi, nafkah, ya, memberikan nafkah untuk keluarga. Nah, oleh sebab itu para pengantin baru setelah ijab kabul harus meningkatkan etos kerjanya, ya, etos kerjanya. Tidak boleh berpangku tangan di rumah saja, apalagi hanya di kamar terus. Berarti kalau di kamar terus, perempuan harus diingatkan, Pak, ini sudah jam berapa nih ke kantor? Ya, supaya ingat dengan pekerjaannya. Kalau di kamar terus nanti gawat nanti. Jaga jarak, jaga jarak. Jadi soal nafkah, ya alhamdulillah Rahmat Fauzi ini sudah diangkat menjadi dosen di IAIN Kerinci, jadi sudah punya sumber penghasilannya tetap. Tapi karena baru ya mungkin kadang-kadang kebutuhan hidup ini kan selalu meningkat. Mungkin terasa masih sedikit, kurang cukup, ya. Ya, oleh sebab itu bendaharanya, ibunya, Putri Anggun harus pandai-pandai mengatur neraca keuangan. Ya. Kalau dikit ya dicukupkan, kalau banyak jangan dihabiskan, gitu kan. Nah itu istilah orang Kerinci, dikit cukup, banyak habis, gitu kan. Nah sekarang dikit cukup, banyak yang bisa habis. Ya bisa pandai-pandai menyimpan dan menabung, ya. Bukan, ada juga yang pandai ini, apa namanya, pandai menyimpan tapi tidak pandai menabung. Apalagi hanya pandai nyuri uang di kantong suami. Bukan nyuri, ngambil gitu ya, ngambil duit di kantong suami. Itu soal nafkah. Dan ini tentu kewajiban yang berjalan sepanjang hayat, sepanjang hidup, ya. Panjang umur masih ada. Dan jangan pernah terniat untuk berpisah, gitu ya. Selagi kehidupan rumah tangga berjalan, ya kewajiban nafkah itu wajib. Tidak perlu kita ingatkan. Yang kedua ini soal dirasah tadi. Istilah sekarang itu istilah kerennya edukasi, gitu ya. Pembelajaran, terutama dalam keluarga, mendidik istri menjadi istri yang solehah, nanti mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan ini juga kewajiban yang tidak ringan, apalagi di zaman sekarang, ya, berat, susah, ya. Karena ada banyak pengaruh luar yang bisa mempengaruhi sikap, tingkah laku dari anak-anak kita. Kalau Rahmat Fauzi sekarang sudah menjadi magister, nanti
mudah-mudahan bisa lagi mendidiknya menjadi anaknya minimal menjadi magister juga, karena banyak ya, magister, doktor yang tidak berhasil mendidik anaknya. Dulu dia dididik oleh orang tua yang buta huruf mungkin di sekolah, tapi ketika dia sudah menjadi sarjana dia tidak berhasil mendidik anaknya. Itu banyak sekarang ini. Nah, jadi pendidikan dalam keluarga itu perlu. Allah mengingatkan, "Waliyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida." Hendaklah kalian itu merasa khawatir, takut jika meninggalkan keturunan yang lemah. Nah, lemah pendidikannya, lemah pengetahuannya, ya, lemah ekonominya, lemah akhlaknya dan lain-lain. Nah, ini perlu dijaga. Dan hendaklah kalian itu bisa mampu mendidik anak, ya, menyampaikan ucapan yang benar, qaulan sadida, pendidikan yang betul, yang tepat, ya. Nah, jangan sampai anak-anak menjadi tidak terurus. Tentu saja kita yakin Ahmad Fauzi sebagai seorang dosen tentu punya kompetensi yang sangat memadai untuk melakukan pendidikan dalam rumah tangga, di samping pendidikan di kampus, di masyarakat. Ya. Kemudian yang ketiga itu tadi as-sakinah. Maksudnya saya ini, sang suami juga harus mampu menciptakan ketenangan, ketentraman di dalam kehidupan rumah tangga. Ya, karena tidak selamanya kehidupan itu berjalan mulus, bahagia, senang. Nanti kadang-kadang ada juga badai-badai yang datang menerpa. Ya. Nah, ini hari ini lagi bertabur bunga, ya. Seolah-olah ini layar-layar bunga-bunga ini ikut berbicara, mendoakan semoga Ahmad Fauzi dan Putri Agung menjadi pasangan yang ideal, pasangan yang bahagia, yang diridhai oleh Allah SWT. Tentu saja kami semua juga mendoakan seperti itu. Tapi ini kan tidak lama, ini tenda ini berapa hari dipasang gitu ya. Nanti dibuka lagi. Iya. Dan istilahnya itu bulan madu. Namanya bulan madu, paling sebulan. Tidak ada tahun madu kan. Nah, iya. Pandemi tidak lama artinya. Tidak boleh pandemi, tidak boleh. Jangan bayangkan kalau menikah tuh bayangannya kamar, kasur gitu ya. Setelah itu banyak konsekuensinya setelah menikah itu, setelah ijab kabul. Ya. Orang sering mengibaratkan membina rumah tangga itu seperti naik ke atas kapal yang berlayar di tengah samudra. Ketika masih di pantai itu tidak ada ombak yang keras, tidak ada angin yang kuat, anginnya masih sepoi-sepoi, ombaknya pun masih riak-riak. Tapi semakin ke tengah, semakin bergelombang, bahkan kadang-kadang semakin ganas. Ya. Nah, disinilah kemudi itu harus dikendalikan dengan baik. Ya. Apapun problemnya harus bisa diselesaikan dengan baik. Ya. Makanya dari as-sakinah itu muncul juga istilah as-sikin, ya. Sikin apa itu? Ya. As-sakinah itu ketenangan, tapi sikin itu lain, pisau gitu ya. Pisau. Nah, gunakanlah pisau itu nanti waktu saat darurat untuk memotong segala masalah-masalah yang datang menerpa. Ya. Jangan biarkan berlalu. Ya, hadapi masalah itu dan jangan lari dari masalah. Selesaikan dengan baik kalau ada masalah, gitu ya. Sakinah itu penting. Rasulullah juga mendoakan, mengajarkan kita berdoa. Tadi barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bil khair.
Semoga Allah memberkati Anda ketika sedang bahagia dan memberkahi Anda ketika sedang sulit, ya. Dan tetap mengumpulkan kalian berdua dalam kondisi yang kondusif, yang baik. Nah, itu doa tadi dibacakan oleh Pak KUA tadi. Kita mengaminkan semuanya. Mudah-mudahan. Lalu yang keempat apa tadi, lupa saya ini. Nah, ini terutama bagi para istri putri anggun, ya. Taat itu artinya ya taat. Taat artinya patuh, berbakti kepada suami. Ya, karena ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi para wanita, ya. Bima faddalallahu 'alaikum ba'dakum 'ala ba'din. Karena apa yang telah dilebihkan, dikurniakan Allah kepada sebagian kamu di atas sebagian yang lain, wa bima anfaqu, ya, dan lantaran apa yang dia nafkahkan tadi, ya. Nah, ujung ayat itu fasolihatun qanitatun apa dia? Wah, ya, hafizat bima hafizallah, ya. Maka wanita yang soleh, yang baik itu yang tetap taat kepada Allah, tetap mampu memelihara dirinya ketika suami tidak ada, ya. Bizatil ghaibi. Nah, bima hafizallah, lantaran Allah telah memuliakannya, menjaganya, ya, menjaga kehormatannya. Jadi jaga kehormatan. Jangan sampai ada sosok lain yang ke rumah ketika suami tidak ada. Ini gawat. Itu pun banyak juga terjadi di zaman sekarang, ya. Maka perlu kita ingatkan 4 hal ini. Ya, mudah-mudahan minimal 4 hal ini sudah dijaga. Insya Allah keluarga ini akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang diliputi oleh ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mungkin itu saja 4 hal pagi ini yang kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Rahmat Fauzi dan untuk Putri Anggun, termasuk juga untuk pengantin-pengantin lama. Kami dapat juga kan. Kami atas nama Rektor IAIN Kerinci, seluruh pimpinan IAIN Kerinci, dan mengucapkan selamat berbahagia, selamat menempuh hidup baru, ya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin itu saja secara singkat yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf jika ada ikhlafan, kealpaan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.